Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan bimbingan dari pengajar praktik Bapak Suyatno, SPDI, dan fasilitator Ibu Nurmala Sari Dewi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi 3.1.A.6 demonstrasi konstekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Narasumber yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Ketut Widana, SPD MM, Kepala SMP Negeri 8 Palangkaraya. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber pertama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Puji Tuhan baik Bu, sehat. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya saya ucapkan karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu. Jadi tujuan saya hari ini adalah ingin melaksanakan tugas Pak dari pendidikan guru penggerak bagian demonstrasi konstekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Sebelumnya Bapak, saya minta izin, sudilah Bapak untuk perkenalan diri dulu Pak, untuk kegiatan ini. Baik Ibu Wiwi ya, saya Ketut Widana, SPD MM. Saya bertugas di sekolah ini, tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Jadi sampai saat ini ya kurang lebih 7 bulan sudah berada di sekolah ini gitu. Terima kasih Ibu Wiwi sudah berkenan hadir di ruang saya untuk berbagi pengalaman sebagaimana yang pernah saya alami sebagai pemimpin di beberapa sekolah. Iya Bapak, jadi Bapak kan sebagai kepala sekolah ini sudah lama Pak ya. Jadi sudah banyak masa makan asam garam, pengalaman menghadapi kasus-kasus dan dilema dalam lingkungan sekolah dan kehidupan ya Pak ya. Jadi saya ini mau minta izin Pak untuk meminta ilmunya. Baik, yang namanya sebagai pimpinan, baik itu pimpinan di dalam satu unit kerja maupun pimpinan di suatu ruang yang terkecil di kelas misalnya, tentunya tidak lepas dari kasus-kasus, baik itu kasus yang ringan, kasus yang besar, itu selalu ada di dalam kita melaksanakan tugas. Nah, tergantung bagaimana kita akan menyelesaikan kasus-kasus itu. Baik Pak, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus itu, saya memilah kasus yang ringan, kasus yang berat, kemudian saya ingin tahu
sumber kasus saya. Jadi saya identifikasi, kemudian apakah kasus itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerjanya atau tidak. Nah, itu saya identifikasi. Jadi diidentifikasi Pak ya, kasusnya dipilah. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, memang biasanya kasus itu muncul karena ini ada kepentingan yang berbeda. Jadi kasus itu tidak ubahnya dengan mata uang. Nah, jadi dia mempunyai dua sisi. Ada yang satu sisi harus kita mengutamakan, boleh dikatakan bahasa kasarnya, kepentingan pribadi. Kemudian ada kepentingan umum. Nah, untuk mengambil suatu keputusan ini, saya selalu mengambil satu keputusan yang sekiranya tidak akan mengorbankan kepentingan pribadi dan tidak akan mengorbankan kepentingan umum. Jadi semua itu bisa berjalan dengan sendirinya, karena setiap insan itu akan dihadapi oleh bahasa kami mengatakan adalah sudut yang berbeda. Dan sudut yang berbeda itu masing-masing itu mempunyai argumen dan alasan-alasan untuk mencari pembenaran. Nah, untuk itu maka diperlukan satu kebijakan atau satu keputusan yang sekiranya tidak mengorbankan di salah satu pihak. Nah, itu yang sering saya ambil keputusan. Nah, bagaimana supaya tidak mengorbankan itu? Maka pihak yang mengalami kasus itu kita selalu selesaikan pada saat itu, dan kita cari jalan keluar menurut mereka itu bagaimana. Kemudian menurut saya dari segi yang normatif, itu yang saya selesai mengambil keputusan. Jadi keputusan tidak diambil secara sepihak. Artinya begini, peraturan itu adalah merupakan satu senjata yang sangat menyakitkan antara saya dengan partner kerja saya kan. Nah, bagaimana kita bisa supaya kita tidak menggunakan satu aturan sebagai senjata, maka itu dikembalikan kepada antara saya dengan partner. Jadi di sana yang akan berbicara sana adalah hati. Kita bekerja dengan hati. Kalau kita sudah bekerja dengan hati, maka peraturan itu tidak perlu kita harus gunakan. Peraturan itu adalah merupakan satu senjata pemungkas. Nah, apabila kita sudah menggunakan peraturan itu sebagai senjata pemungkas, maka di sana nilai-nilai kebajikan itu akan dikesampingkan, dan itu sangat menyakitkan bagi yang mengalami kasus. Baik Bapak, jadi diperlukan hati nurani dan nilai kebajikan gitu Pak ya untuk mendapatkan solusi. Jadi antara diri sendiri dengan mitra itu sama-sama dapat solusi yang selaras gitu ya Pak. Baik, selanjutnya Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama kali kita identifikasi dulu, identifikasi masalahnya apa. Kemudian yang kedua, kita mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita sudah tahu masalahnya apa, maka kita akan bisa mencari alternatif untuk memecahkan masalah itu kan itu. Nah, langkah-langkah itu yang saya lakukan selama ini. Kemudian itu baru disinkronkan dengan aturan-aturannya. Jadi aturan itu
kita gunakan apabila sudah tidak menemukan jalan alternatif yang lain. Baik. Jadi memang tahapannya perlu mengidentifikasi, harus tahu jelas faktanya begitu ya Pak ya. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana ada kasus yang menghadapkan pilihan di satu sisi benar, di satu sisi yang lain juga benar. Hal yang sangat efektif itu adalah satu saja. Kita kembalikan kepada hati kita. Ya, hati kita itu sangat efektif sekali. Nah, kalau kita akan mencari pembenaran yang satu pihak, setiap orang itu mempunyai pembenaran. Jadi terlebih lagi kalau kita kembalikan kepada filsafat kerjanya sekarang. Karena yang nilai filsafat itu adalah mencari kebenaran di atas kebenaran. Nah, jadi yang sangat efektif itu kita kembalikan kepada mitra kerja kita. Nah, untuk apa kita bekerja, ya? Kemudian nanti tujuan kita bekerja apa? Saya kira itu dikembalikan pada itu saja. Itu sangat efektif. Baik Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu adalah yang sangat berat itu ya, yang sangat besar itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran. Kemudian yang kedua, memahami etika kerja. Nah, ini yang sangat besar sekali tantangan untuk ini. Nah, kalau kita tidak berlaku jujur dengan hati kita, maka kita akan berusaha untuk memberikan argumentasi bahwa yang kita lakukan itu meskipun itu sebenarnya salah, itu kita anggap benar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita selalu membandingkan yang satu dengan yang lain. Yang satu begini, kenapa saya tidak boleh begini? Nah, ini sebagai contoh, kalau boleh saya. Ketika saya pertama kali saya sebagai guru, dulu saya membuat kesepakatan, komitmen dengan pimpinan saya. Bapak, kalau jam sekian saya tidak ada di sini, di tempat ini, Bapak tidak perlu menanyakan mengapa lambat, mengapa tidak hadir. Nah, kalau pertanyaan mengapa itu akan mencari alasan. Nah, biasanya orang yang tidak jujur dia akan membuat alasan juga tidak jujur. Ya, jadi kalau orang yang jujur dia akan membuat alasan yang jujur. Jadi saya jawab, nah kalau Bapak mudah saya bohong, di atas pimpinan Bapak pun bisa saya bohongi, tetapi hati saya tidak bisa saya bohongi. Mengapa demikian? Karena begitu saya akan berniat berbohong, hati saya sudah duluan telat, karena dia berencana kan begitu. Nah, tetapi untuk mewujudkan itu, saya komitmen. Kalau memang tidak ada hal-hal yang sangat riskan sekali, saya harus datang jam sekian. Itu saya buktikan. Jadi selama saya kerja dengan pimpinan saya, tidak pernah pimpinan saya mengatakan, tapi saya komitmen. Nah, hanya saja saya harus memberitahu, meskipun saya sudah membuat komitmen seperti itu, saya memberitahu ketika saya tidak bisa hadir jam sekian, jauh-jauh sebelumnya sudah saya beritahu, saya tidak bisa hadir karena ini, sudah selesai. Ya, baik Bapak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak
memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau ada kasus yang dilema itu tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Itu harus merupakan suatu perencanaan, harus dikelola dengan baik. Langkah-langkah yang sering saya lakukan ketika saya menemukan misalkan ada mitra kerja saya yang melanggar aturan kerja, maka yang pertama kali saya melakukan identifikasi, kemudian saya cari informasi yang memang sekiranya bisa mendukung ya, kemudian saya analisa itu. Nah kemudian saya akan menyediakan waktu yang tepat sehingga nanti ketika saya komunikasi dengan mitra kerja saya di sana, yang akan muncul di sana bukan emosional ya, tetapi yang akan muncul di sana adalah satu nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai penyadaran diri. Nah, jadi saya kelola dengan demikian. Jadi kita tahu cari dulu penyebabnya apa, kemudian faktor-faktornya yang menyebabkan apa, kemudian kita mencari timing yang sangat tepat ya untuk melakukan komunikasi antara saya dengan mitra kerja saya, sehingga nanti akan diperoleh solusi yang kiranya bisa mendukung dan bisa menyelesaikan dilema-dilema etika yang ada. Luar biasa. Jadi kalau langsung itu mungkin kita bisa emosi atau yang mitranya juga mungkin bisa malu ya Pak kalau di hadapan orang banyak. Perlu waktu untuk bisa berbicara berdua begitu ya Pak ya. Nah mungkin sedikit saya informasikan, ini barusan saya ada manggil salah seorang ya, menurut pantauan saya beberapa ini tidak menjalankan tugas. Nah saya undang dia ke tempat saya, kemudian saya tanyakan mengapa demikian, ya kira apa penyebabnya. Nah, sehingga nanti saya bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, jadi tidak pada saat itu dia tidak hadir langsung sama dia, tapi saya berikan waktu ya, mungkin paling tidak saya akan memberi kabar yang menanyakan keadaan dia bagaimana dulu. Nah, setelah itu baru saya. Ya. Iya, tekniknya ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau pertanyaannya adakah seorang, itu banyak orang. Ya. Karena untuk menyelesaikan satu kasus saya tidak bisa selesaikan sendiri. Paling tidak nanti ada partner kerja yang sebagai balance-nya. Jadi balance saya. Karena untuk mengumpulkan banyak informasi, jadi itu perlu informasi dari berbagai arah ya, dari berbagai sudut ya. Dengan banyak informasi ini lalu saya kelola informasi ya, tentunya memang peran orang lain sebelum saya itu banyak sekali. Nah ini jadikan faktor-faktornya untuk bisa menyelesaikan satu masalah yang dialami oleh saya sendiri sebagai pimpinan, kemudian dan mitra saya, kerja saya sebagai kerja. Baik, Pak. Jadi tidak bisa sendiri, tetap berkolaborasi. Harus ada kolaborasi. Baik, ini terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah kita bicarakan, yang telah Bapak sampaikan hari ini, pelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan menghadapi dilema etika? Hanya ada satu kunci bagi saya selama saya hampir 14 tahun jadi pimpinan. Saya menerapkan apa yang dikatakan sebagai ilmu bumbu. Ya mungkin pernah saya sampaikan dia, ilmu bumbu. Ilmu bumbu, yang namanya bumbu itu adalah terdiri dari banyak komponen. Setiap komponen itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Iya. Nah, komponen itu tidak bisa berdiri sendiri. Jangan sampai dia berdiri sendiri dan jangan sampai dia menonjolkan dirinya sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, bumbu itu tidak akan bermanfaat. Tetapi kalau bumbu itu diramu, ya, diramu antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan dosis yang imbang, maka bumbu itu akan enak rasanya. Mau digunakan untuk bumbu apa saja itu akan enak. Contoh, ada komponen bumbu yang baunya, aromanya bau kan? Bawang merah, Bawang putih. merah, bawang putih, kemudian ada terasi. Iya, Apakah itu tidak diperlukan? perlu. Perlu. Iya. Tapi ada penetralnya. Nah, yang pedas dinetralkan dengan apa? Yang pahit dinetralkan dengan apa ya? Iya, Yang asin dinetralkan dengan apa? Nah, ketika itu diramu. Nah, kita di dalam satu unit kerja, apalagi di SMP 8 ini memang banyak sekali. Karakternya banyak sekali. Ada yang ingin melonjolkan diri, ada yang sebagai pengamat, ada sebagai pemain, ada sebagai pengamat, ada sebagai pemain. Kan begitu ya? Iya. Ada yang dua-duanya. Nah, orang yang bertindak sebagai pengamat itu sebetulnya kompetensinya rendah. Paham ya? Kompetensinya. Sering kan orang yang pengamat sepak bola itu mau ketika dia menyaksikan ada pertandingan sepak bola, itu TV mau dilemparnya. Saking marahnya dengan Iya. pemain. Iya. Kenapa sih dekat begitu nggak bisa masuk? Iya. Coba dia lakukan. Iya, betul. Di sekolah juga sama seperti itu. Nah, ada juga di sekolah itu orang bersifat seperti virus. Virus itu tidak semuanya jelek loh, tapi ada fungsinya. Karena virus itu bersifat dia akan mempercepat. Nah, maka kalau virus itu bisa ditempatkan sebagai katalisator, maka dia itu akan bisa mempercepat proses. Jadi kritik itu harus ada, ya kan? Orang misalkan kritik itu harus ada. Nah, jadi pekerja itu ada, pemikir itu ada, ya kan? Dan tukang komen harus ada sebagai remnya. Itulah yang jadi ilmu. Jadi selama ini saya mengambil keputusan seperti itu. Artinya begini, ketika saya mengambil keputusan itu, di satu pihak tidak ada yang dirugikan dan di satu pihak tidak ada yang merasa diuntungkan. Jadi itu terasa sakit dirasakan bersama, rasa enak dirasakan bersama juga. Nah, itu keputusan itu. Mungkin ibu selama ini ketika saya mengambil keputusan bagaimana? Nah, itulah yang sering saya lakukan selama ini. Mungkin itu Bu ya. Baik Bapak, jadi saya izin Bapak untuk menyimpulkan bahwa pembicaraan kita tadi ini adalah sebagai bentuk kepemimpinan Bapak itu bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin atas kasus-kasus yang ada sekolah itu ya Pak ya. Dalam bentuk adalah bentuk tanggung jawab di mana Bapak tetap berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak tidak langsung marah, Bapak mengidentifikasi dulu, mencari solusi yang baik untuk peraturan dan baik untuk yang mitra tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan tetap menjadi tonggaknya begitu ya Pak. Dan satu yang menarik bahwa
penanganan kasus ini ujung-ujungnya adalah untuk keberpihakan kita kepada Ya. anak murid semuanya. Iya, iya. Iya, betul. Nah, terakhir terima kasih saya ucapkan Bapak atas waktunya, atas pelajarannya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau dicari di buku ini berapa bab untuk bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa Iya. seperti ini. Itu merupakan intisari selama saya mengelola satuan pendidikan. Ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak kalau begitu. Iya. Saya mohon diri. Saya berharap semoga bisa ada waktu bisa ngobrol lagi sama Bapak untuk berbicara seperti ini. Ya, itu saya sangat harapkan Ibu. Ya, Iya. semoga ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Baik, Bu. terima kasih Bapak. Mari. Narasumber yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Ahmadi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Palangkaraya. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Hari ini sudah bersedia meluangkan waktu. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Bapak kelihatan segar sekali hari ini. Iyalah ya. Ini berkat Iya. puasa mungkin. Iya. Baik Pak. Jadi begini Pak. Hari ini maksud kedatangan saya adalah untuk melakukan kegiatan wawancara Pak. Iya. Dalam rangka memenuhi pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Palangkaraya, bagian demonstrasi konstekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Baik Pak, Bapak Ahmadi selaku kepala sekolah yang sudah lama, saya mengenal Bapak sudah lama sebagai seorang kepala sekolah. Tentunya sudah banyak makan asam garam, pengalaman Pak ya menghadapi berbagai macam kasus. Ada kasus dilema etika dan mungkin sering juga dihadapkan pada kasus kebijakan moral, bujukan moral. Nah, saya izin bertanya Pak, meminta silakan. ilmunya. Ya. Baik, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Bu Wiwi, calon guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan calonnya nanti hilang jadi guru penggerak beneran. Dan Amin. nanti bisa menularkan ilmunya ke teman-teman baik di sekolah induk maupun sekolah yang lain sehingga pendidikan khususnya di Kota Palangkaraya semakin maju. Baik Bu Wiwi, perkenalkan dulu, saya Haji Muhammad Ahmadi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palangkaraya, dan menjabat kepala sekolah ini di SMP Negeri 2 ini periode yang ketiga. Awalnya di SMP 12, SMP 8, dan kembali ke kandang ini di SMP 2. Terkait dengan pertanyaan Bu Wiwi tadi mengidentifikasi kasus itu ya. Pengalaman saya pribadi kalau sebagai pimpinan itu saya akan datang lebih awal, kalau bisa pulangnya juga paling akhir. Dengan demikian kita akan selalu melihat baik itu guru maupun siswa mungkin ada yang bermasalah. Kalau berkenaan dengan guru, saya pribadi ada menemukan kasusnya seperti ini karena kalau pagi saya itu ikut menyambut kedatangan siswa ya, ikut menyambut kedatangan siswa sehingga bapak ibu guru yang datang bisa kita pantau, kemudian siswa juga begitu. Kemudian setelah selesai itu kalau tidak upacara atau ada kegiatan yang lain, kalau di SMP 2 ini kebetulan setiap harinya itu ada kegiatan gitu ya, baik yang hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan kerohanian yang Muslim, sholat duha, yang
Kristen juga kebagian, kita tetap ikuti itu dan sambil memantau sampai sejauh mana Bapak Ibu guru ini semuanya ikut terlibat, termasuk siswanya. Kemudian setelah selesai itu, saya juga tidak akan masuk ke ruangan kepala sekolah duduk santai lihat ini. Saya akan memantau ruang-ruang kelas di mana yang mungkin gurunya agak telat masuk atau memang nggak masuk gitu, sehingga saya tidak perlu dari piket mengabari, saya langsung tahu gitu bahwa ini ada yang kosong kan gitu. Kalaulah ada yang kosong, saya tidak manggil piket, tapi saya sendiri yang akan masuk di situ. Biasanya, nah pengalaman saya ini untuk kasus-kasus seperti ini, nanti saya foto kelas atau saya videokan, saya japri aja. Mungkin si Fulan nggak, Bapak ini atau Ibu yang ditunggu kan gitu. Ya kata-katanya harus yang kita merendah lah, walaupun kita pimpinan apa tuh harus tetap merendah. Yang ditunggu anak-anak nih, ya kan. Pasti nanti ada jawaban atau mungkin sama sekali, oh Pak saya lagi gini-gini. Sekali nggak apa-apa. Nanti kalau berikutnya lagi keliling, kok sama tetap yang sama. Kalau sudah 3 kali saya dapat WA ini nggak saya hapus nih. Nanti akan saya panggil secara pribadi ke ruangan saya. Nah disitulah nanti kita akan tahu apa sih persoalan Bapak Ibu ini kok sampai sering lambat kan gitu. Nanti ada yang pengalaman saya, ada yang suaminya sakit atau istrinya sakit parah, atau orang tuanya yang dia ikut di rumah karena enggak ini dia harus rawat dulu kan gitu. Nah disitulah kita tahu, oh si ibu ini seperti ini. Ya tinggal kemanusiaan kita lagi sebagai pimpinan, kebijakannya gimana. Kalaulah dia pagi harus merawat, memandikan orang tua dan sebagainya, dia baru bisa hadirnya jam sekian, ya otomatis nanti kita panggil kurikulum gimana ini kalau jangan dikasih jam pagi. Itu salah satunya gitu. Baik, jadi untuk mengidentifikasi itu Bapak langsung terjun, hadir dan menyelidiki secara apa ini fakta yang terjadi, begitu ya Pak. Jadi bukan kita dilapori baru tahu, tapi kita karena kesehariannya seperti itu tadi, kita akhirnya terungkap kasus tersebut. Iya, baik Bapak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah ada kasus seperti itu, otomatis kan kalau dia nggak masuk, ya salah. Kalau masuk dia juga mungkin pikirannya juga kalut. Kita akan diskusikan dengan guru mapel tersebut dengan kurikulum terutama itu. Kalau memang berkenaan dengan disiplin masuk di kelas, ya tadi jalan keluarnya kita membuat dia masuk itu mungkin jam 9 ke atas kan gitu. Dengan catatan memang kasus itu betul-betul gitu kan gitu, kita bawa dia harus pagi itu merawat mungkin orang tuanya yang sakit dan sebagainya kan begitu. Itu biasanya seperti itu saya ambil keputusan. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi ada keputusan di mana menjalankan disiplin dan kewajiban itu adalah benar, dan merawat orang tua yang sakit itu adalah benar, kan, ya, gitu. Dan Bapak memberikan solusi yang tetap dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak, tetap dijalankan di pagi hari dan di sekolah tetap berjalan dengan baik. Wah, luar biasa, ini saya dapat pengalaman hebat ini Pak. Selanjutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti selama ini Pak? Ya, setelah kita tahu persoalan dari Bapak Ibu guru itu, dan kalau saya selesaikan sendiri nggak mungkin, biasanya ya tadi waka kurikulum. Kalau berkenaan dengan pengajaran di kelas, waka kurikulum. Dengan kalau memang sudah ketemu titiknya, tentu ada pergeseran kan nanti. Itu biasanya mapel yang serumpun juga kita panggil. Gimana ini caranya bisa si A ini juga bisa ini, tapi juga tidak meninggalkan tugas sekolah. Iya, baik. Jadi perlu kolaborasi. Betul, waka kurikulum, waka kesiswaan dan juga waka ini sering kita diskusikan gitu.
Baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatan secara personal, pendekatan pribadi, jangan mengedepankan emosi. Jadi kalau kita emosi itu saya yakin tidak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau dengan pendekatan apa sih yang kendalanya di ini, dan jangan sekali-kali mempermalukan Bapak Ibu guru atau siswa pun juga begitu. Siswa itu kalau di depan upacara kita sebut ini nggak pernah masuk, tentu dia akan semakin down. Termasuk Bapak Ibu guru, tas juga begitu. Saya itu juga tas misalnya ini sudah jam gini kok kosong, bukan saya paling saya foto kursinya nih. Ini kursinya kok mau dijual gimana nih kan gitu, kita ibaratnya bukan jangan marah ini kenapa jam sekian belum datang gitu, tapi kedepankanlah apa ya kelembutan gitu. Kemudian secara person kita panggil, tapi kalau itu sudah beberapa kali, kalau hanya sekali langsung dipanggil kan juga ya ini. Kalau sudah berkali-kali siapa tahu memang ada permasalahan atau persoalan di rumah tangganya. Iya Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya tentu sih kita melawan peraturan yang ada kan. Kebijakan itu pasti akan menyalahi aturan. Seperti yang tadi Ibu harusnya jam 7 datang, kok dia jam 9 baru datang, otomatis dia sendiri mungkin tukinnya juga akan kurang kan gitu, TPP-nya karena absennya juga enggak ini, tapi itulah kebijakan kan gitu, pasti akan menyalahi aturan. Dan itu tantangan Pak tantangan. Cuman ya solusinya seperti itu tadi, karena kalau dipaksakan pun juga si ibu atau si bapak yang guru ngajar ini saya yakin tidak akan fokus di dalam ruangan. Betul Pak. Seprofesional apapun kalau pikiran kalut di rumah, mungkin suami tergeletak sakit nggak ada yang urus, atau istri seperti itu, saya yakin juga nggak akan. Iya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Kalau secara tertulis itu hanya rapat rutin. Rapat rutin itu kan pembinaan secara umum ya. Kalau yang secara pribadi-pribadi tadi, di mana ada kasus itu mencuat, ya disitulah yang harus kita selesaikan secepatnya gitu. Jangan sampai berlarut-larut. Nanti anak yang jadi korban ini kok nggak pernah masuk Pak ya gitu. Iya. Bukan yang seperti itu Bu. Mungkin yang hari-hari terjadi sampai di jalan ban kempes itu kan juga kasus. Iya. Sampai di sekolah nanti lambat. Biasanya kan ya saya WA, kenapa guru olahraganya ini kok main sendiri? Pak maaf, ini ban motor saya ini mosok, terus anak-anak dibiarkan. Ya kita titip dengan tiket. Itu kan satu jalan keluarnya. Yang jelas kita memberi ke anak tuh pengertian bahwa ini loh Bapak Ibu guru kalian tuh lagi seperti ini, ya mohon pengertiannya. Mungkin tugas juga dikirim lewat online kan bisa juga, tapi tetap kalau tidak ada gurunya saya kira ya juga akan. Baik, jadi dalam menghadapi kasus, apabila kasusnya bisa ditangani langsung akan ditangani langsung. Ya, tapi apabila ada bisa juga dalam rapat begitu ya Pak ya. Ada rapat terbatas lah gitu kadang-kadang. Ini yang baru-baru sini orang tuanya di Medan meninggal, ya terus mosok kita nggak izinkan. Nah ini gimana Bu waka kurikulumnya? Oh nanti yang menghandle masuk sini guru mapal ini, ya silakan berangkat kan. Itu satu kebijakan. Sebenarnya kalau izin kan mungkin nggak boleh kan. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus dilema etika? Ya biasanya para wakil ini yang kita minta pendapat, mereka wakil. Kemudian guru senior juga bisa untuk kita panggil gimana ini ada solusinya enggak, gimana kan gitu. Jangan, namanya kepala sekolah juga manusia kan, mungkin kalau ada pendapat yang lebih banyak mungkin keputusannya juga akan lebih baik. Baik. Terakhir nih Pak. Ya silakan. Dari semua hal yang telah disampaikan hari ini, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pertama itu kita harus tetap konsekuen. Konsekuen itu dalam arti kita tuh bisa memberi contoh ke rekan-rekan kerja, dan sekali-kali jangan menganggap Bapak Ibu guru itu bawahan kita gitu. Mereka itu adalah rekan kerja. Kalau mereka ngambek dan sebagainya, yang rugi juga kepala sekolah kan gitu. Jadi kita konsekuen, kalau memang ini nggak boleh, ya kita jangan melakukan juga kan. Intinya kalau kita nggak boleh keluar sekolah, toh kita juga manusia, pasti suatu saat, oh istri saya lagi ini, mau nggak mau saya juga harus keluar kan gitu. Nah ini yang harus dipikirkan sebagai pimpinan, yang bisa memberi izinnya itu ya kondisi seperti apa kan gitu. Jangan sedikit-sedikit marah gitu, merasa kita pimpinan marah itu sudah yang kesekian kali kalau diambil keputusan mungkin sudah klimaknya lah gitu ya. Jadi ini kalau masih bisa menahan sebagai kepala sekolah itu ya ditahan, jangan sampai kita itu marah di depan, apalagi di depan umum dan sebagainya. Bukan wibawa itu tumbuh karena orang itu takut, tapi wibawa itu tumbuh karena orang itu senang sama kita, dekat sama kita kan gitu. Bukan karena marah terus orang, mungkin di depan kita iya tapi di belakang bisa ngomong yang lain, konsekuen. Kemudian ya rendah hati lah gitu ya, rendah hati, nggak perlu jabatan kepala sekolahnya dianggap kayak ini. Jadi jangan nanti kalau jadi kepala sekolah hanya duduk di ruangan aja nih, ya jangan sampai seperti itu. Mungkin akan lebih ini kalau kita ke ruang guru, mungkin ada hal-hal yang mereka sampaikan. Mungkin kalau nunggu rapat kelamaan kan, Pak ini mau ini. Kalau kita ada berada di tengah mereka kan langsung ke ini, mau di tata usaha, mungkin juga di UKS. Oh ternyata UKS kurang ini. Tapi kalau kita nggak pernah ke sana gimana? BK saya selalu keliling-keliling di mana saya duduk, Pak ini nanti perlu ininya yang baru, itu. Jadi mungkin dengan begitu apa-apa yang aspirasi dari teman-teman itu ya bisa kita tampung. Wah luar biasa. Saya jadi merasa bersyukur sekali. Bapak dulu mendorong saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah hari ini saya bisa belajar Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya, bukan untuk kepala sekolah tapi untuk ilmu itu kan bisa ditularkan di mana saja. Tapi kalau semua guru nggak mau jadi guru penggerak, terus gimana kemajuan pendidikan ini luar biasa. Ibu ini juga ikut dan mudah-mudahan sukses nanti. Dari Bu Wiwi, tadi juga ada Bu Deviana, saya yakin punya kemampuan untuk ke sana. Baik Bapak, jadi sedikit pelajaran yang saya bisa tarik dari pembicaraan kita Pak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu seperti tadi Bapak dapat kasus ujung-ujungnya berpihak pada anak. Bagaimana cara menangani guru sehingga kepentingan anak tidak terlalaikan. Luar biasa, berpihak pada anak. Lalu Bapak juga mengajarkan saya mengenai nilai-nilai kebajikan, mengambil keputusan yang menjadi pencerahan dan solusi, serta tanggung jawab. Wah luar biasa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, atas ilmunya. Saya harap nanti bisa minta ilmunya lagi, bincang-bincang lagi. Silakan memang ada di apa diperlukan ya silakan. Baik Bapak, terakhir saya mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi lain waktu Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara. Pertanyaan pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang sudah saya lakukan, kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung. Yang ketiga, membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada persamaan yang menonjol dari hasil wawancara antara 2 kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu sama-sama pernah mengalami dilema, dan kedua kepala sekolah tersebut mengambil keputusan dengan menyesuaikan kondisi kasus yang dihadapi, berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ada kalanya berpikir berbasis peraturan, dan sering juga dilandasi dengan berpikir berbasis rasa peduli. Pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh kedua narasumber adalah melakukan analisis setiap permasalahan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis, sehingga dalam pengambilan keputusan mengutamakan nilai-nilai kebajikan, aturan yang ada, keberpihakan pada murid, dan berdampak positif bagi banyak orang. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam menerapkan pengambilan keputusan baik pada murid-murid maupun kolega guru-guru, saya akan mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis, yang tujuannya adalah menjadi solusi bagi banyak pihak dan mengutamakan keberpihakan pada murid. Berikut daftar tugas checklist refleksi wawancara. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.